Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Yohanes pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, sukacita, damai sejahtera Engkau berikan bagi kami pada malam hari ini, sehingga kami juga Rayon 3 Jemaat Immanuel Tomeko boleh merayakan sukacita Natal kelahiran-Mu untuk menebus dosa kami manusia. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu Tuhan untuk kesempatan yang baik dan indah. Juga Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman dan kebenaran-Mu. Kami mohon ya Tuhan, Engkau menyertai dan menuntun kami semua, sehingga firman-Mu Tuhan dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti dan boleh melakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Bapak Pendeta yang kami muliakannya bagi kami, Roh Kudus menuntun dengan hikmat yang daripada-Mu, sehingga Engkau sendiri berbicara lewat hamba-Mu bagi kami semua. Mari Bapa di surga, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, tuntun kami dalam setiap proses sampai pada selesai pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa pada Bapa di surga. Amin. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya ke-18. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia yang berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang telah mendengar firman Tuhan ini, yang
mau memelihara di dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. 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 Shalom. Shalom. Ada sukacita? Iya, kalau bernatal mesti ada sukacita. Ya, kalau orang Natal muka asam itu sangat sukacita. Itu kegelapan masih meliputi dia. Ya perlu kita merespon ajakan untuk kita ada dalam sukacita Natal malam hari ini, saudara-saudara. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema marilah sekarang kita ke Bethlehem. Ini tentu menjadi suatu ajakan iman bagi kita semua. Bagi gotong semua, papa mama, orang-orang Kristen untuk selalu mau datang di Bethlehem. Teristimewa Bethlehem pribadi kita, Bethlehem iman kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena di setiap perjumpaan dengan Tuhan pasti ada perubahan, pasti ada transformasi yang kita alami. Saudara-saudara, Natal ini menjadi satu momen untuk kita selalu mengingat kasih Allah yang luar biasa, di mana Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kudus, suci, yang transenden mau datang ke dunia, ya, menjadi imanen, menjadi Allah yang bersama-sama dengan manusia, masuk ke dalam dunia yang penuh dengan kegelapan dosa, mengambil rupa sebagai manusia dalam bentuk seorang anak kecil, bayi yang dilahirkan di Bethlehem. Allah bukan datang kosong, saudara-saudara. Allah datang bawa terang. Terang bagi dunia yang hidup dalam kegelapan. Nah, di sini kita bisa pelajari bahwa apa sih yang Allah maksudkan? Ternyata saudara-saudara, Allah tidak menghendaki manusia ini terus terjebak dalam dosa. Allah tidak menghendaki manusia ini tersesat dalam berbagai kegelapan dosa. Karena itu Allah datang ke dalam dunia, saudara-saudara, untuk memberi harapan kepada manusia. Maka dia mengutus anaknya yang tunggal, Sang Logos itu, firman yang telah menjadi daging itu, masuk ke dalam dunia untuk memulihkan relasi Allah dan relasi manusia. Relasi yang selama ini rusak, lalu dipulihkan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Nah, Papa Mama, Bapak Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, di sini kita membaca, saudara-saudara, bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini Yohanes berusaha menjelaskan kepada saya dan saudara, pembaca-pembaca masa kini dan juga masa lampau, tentang siapa Yesus Kristus itu, saudara-saudara. Dia menekankan tentang status keilahian, status kealahan dari Yesus Kristus yang datang ke dunia. Kita bisa bandingkan itu nanti dengan Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-31. Di sana dia bilang bahwa supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalamnya. Ya, jadi Allah menjadi manusia ini sesuatu misteri yang hampir tidak terpecahkan dengan akal manusia, kecuali kita telusuri dia dengan iman. Di luar itu tidak bisa. Sampai sekarang pertanyaan-pertanyaan itu terus ada. Seni mungkin Allah jadi manusia. Mana Allah yang penuh dengan kuasa itu mau jadi manusia. Nah, kita mungkin akan bertanya, saudara-saudara, dua hal yang saya mau bagikan di perayaan Natal malam hari ini. Apa yang menjadi dasar? Yang menjadi dasar Allah melakukan semua itu. Apa yang menjadi dasar dari Allah datang ke dunia ketika Allah tidak menghendaki manusia terjebak, tersesat di dalam kegelapan dosa? Apa sih? Ya, tadi anak-anak kita yang bakar lilin ini kan sudah mengucapkan itu. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita tahu bahwa semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Papa Mama, ya, ada yang tahu kok Adam dan Hawa pun dosa itu apa, saudara?
Adam dan Hawa berdosa itu apa? Mau sama seperti Allah. Mau sama seperti Allah. Ada lagi? Ada lagi? Makan buah yang dilarang. Makan buah yang dilarang. Oke, itu semua jawaban benar. Ada lagi kok? Ada yang bisa simpulkan itu semua? Apa sih yang menyebabkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Lalu kemudian dong dihukum, diusir dari Taman Eden. Iya, Bapak Diakena. Luar biasa. Iya. Dosa ketidaktaatan, dosa ketidaksetiaan. Itu yang kemudian saudara-saudara membuat relasi Allah dan manusia yang awal mula begitu intim itu tiba-tiba terputus. Karena apa? Karena ketidaktaatan, karena ketidaksetiaan, dan dosa itu melekat sampai hari ini. Ya, itu pertanda bahwa kita masih ada dalam kegelapan dosa. Ya. Kita belum bebas, terang yang sejati itu belum koreksi kita dan lepaskan kita. Ya. Jadi jangan hanya bilang Adam dan Hawa makan buah, jadi kau jangan makan buah. Sudah, Adam dan Hawa mau sama kayak Allah. Iya betul, semua itu Alkitab, fakta Alkitab bilang begitu. Tapi itu intinya dosa ketidaktaatan dan dosa ketidaksetiaan. Tuhan bilang jangan makan. Semua boleh makan, tapi yang di tengah jangan. Karena ketika kamu makan langsung mati, pasti mati. Ya, bukan nanti mati, tapi pasti mati. Ya. Tapi dong mau coba-coba. Itu tanda bahwa dong tidak taat, tanda bahwa dong tidak setia. Ya. Nah, ketika dosa masuk di dalam dunia, saudara-saudara, maka dunia ini dipenuhi dengan kegelapan. Yang tadinya kalau kita baca kitab Kejadian pada pasal pertama, saudara-saudara, Allah mulai berfirman, jadilah terang. Maka terang itu jadi, dan Allah melihat terang itu baik, dan di situ Dia menguduskannya. Ya. Allah sucipta, jadi Allah sudah memisahkan, Allah sudah membuat kegelapan itu sinar oleh terang kasihnya, saudara-saudara. Tetapi kemudian dosa merenggut terang itu oleh dosa ketidaktaatan, dosa ketidaksetiaan. Lalu dunia ini penuh dengan kegelapan. Ya, lalu timbul kekacauan, timbul pertikaian, timbul perlawanan terhadap Allah. Semua kehendak Allah itu dilawan. Semua kehendak Allah itu tidak dilakukan dengan ketaatan, saudara-saudara. Ya. Nah, ini kemudian membuat hubungan relasi manusia dengan Allah itu terputus, dan akhirnya manusia harus binasa karena dosa. Di kitab Roma pasal 6 ayat 23 menjelaskan itu. Ya, upah dosa itu maut, tetapi kasih karunia Allah itu adalah hidup yang kekal. Ya. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa semua itu karena cinta Allah. Ya. Sebenarnya saudara-saudara, manusia sudah usaha begitu rupa, manusia sudah berusaha begitu kuat untuk bisa terlepas dari cengkraman dosa. Ya. Tapi manusia tidak bisa membebaskan dirinya dari dosa. Kenapa? Kenapa manusia tidak bisa terlepas dari dosa? Manusia tidak bisa terlepas dari dosa karena manusia sendiri berdosa. Ya. Dan sangat mustahil, saudara, manusia berdosa menyelamatkan diri sendiri. Sangat mustahil. Sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena standar Allah itu sempurna. Ya. Matius 5 ayat 48 dia bilang begitu. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga yang adalah sempurna. Standarnya sempurna. Karena itu tidak ada manusia satupun yang sempurna terus tercemar dari dosa. Yang keluar dari rahim Adam dan Hawa dan mulai beranak pinak dan terus bertambah banyak, dan sampai hari ini itu sudah tercemar dosa. Karena itu sangat mustahil manusia bisa membebaskan dirinya dari dosa. Karena itu Tuhan Yesus datang. Kalau ada satu orang saja tidak berdosa, suci kudus, maka Tuhan Yesus tidak bisa datang. Atau tidak perlu datang, tidak perlu capek-capek. Karena tentu ada satu orang yang bisa jadi penebus, karena dia tanpa dosa. Tapi karena tidak ada, Tuhan datang. Ini ibarat sederhana, saudara pamarah nih, saudara orang tua misalnya, saudara pamarah nih, saudara misalnya, saudara butuh perantara untuk bisa kasih kembali ini pulih ini hubungan. Dan tentunya
manusia yang saudara cari orang yang bebas masalah. Tidak mungkin kotong beta dan Bapak John Bamara, beta mau padamai dengan Bapak John, beta cari misalnya Bapak Amran yang punya musuh, Bapak musuh juga dengan Bapak John. Tidak mungkin. Ya, kita mesti cari orang yang bebas masalah, orang yang tidak punya masalah dengan yang di sana dan di sini. Ya, dan itu tidak ada di dalam kehidupan rohani kita, tidak ada. Cuma satu yang kurus, yang suci, ya itu cuma Allah. Dan karena itu Allah mau memberikan anaknya untuk menebus manusia, saudara-saudara. Ya, di sini kau bisa lihat betapa besar kasih Allah. Natal ini omong tentang Allah bersedia, Allah mau berdamai dengan manusia. Jadi kalau manusia semua berdamai dengan manusia itu kurang ajar. Kalau kita rayakan Natal terus, tapi pemarah terus. Ya. Natal ini berbicara tentang Allah berkenan berdamai dengan manusia, saudara-saudara. Ya. Allah mengirim anaknya yang tunggal. Allah tidak mengirim malaikat untuk selamatkan manusia, walaupun dia punya banyak malaikat. Contohnya dia suruh Gabriel untuk melaksanakan tugas. Tapi dalam misi penyelamatan dia tidak utus itu malaikat. Tidak utus kepala tentara surga. Harusnya bisa sah. Ya. Allah tidak utus seorang penasihat yang datang kasih tahu baik-baik bahwa ini sudah. Ya, bosong ikut beta sudah supaya bosong selamat. Allah tidak utus satu orang pun sebagai penasihat. Allah tidak ciptakan bagi manusia ini baju terbang. Ya, seperti Doraemon baling-baling bambu. Ya, Allah cipta itu supaya kotong keluar dari ini kegelapan dosa. Tapi yang luar biasa kotong belajar tentang Natal itu. Kasih Allah yang tak terbatas. Allah datang sendiri. Oh, itu luar biasa, saudara. Dia datang sendiri. Ya. Dia datang untuk menyelesaikan hutang dosa manusia dengan dirinya, saudara-saudara. Ya. Sang firman itu menjadi daging. Sang logos itu menjadi manusia, saudara-saudara. Ya. Ayat 14 dia bilang, dia telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah ini luar biasa, saudara-saudara. Ya. Bahwa ternyata firman ini, saudara-saudara, adalah Allah itu sendiri. Ya kalau sampai hari ini orang masih bertengkar tentang hal itu, bukan sesuatu yang substansi, saudara-saudara. Ya, bagi saya tidak soal. Yang tak ada mau percaya, saya percaya farek di situ. Tapi orang Kristen harus tetap percaya bahwa Allah itu telah datang menjadi manusia. Ya, tapi bukan Allah Bapa, Papa Mama. Itu yang sering saya koreksi banyak teman. Ya, ketika berdoa, tidak ada Bapa Roh, tidak ada Tuhan Bapa. Ya. Karena kotong aliran Protestan, khususnya Gemit ini, saudara-saudara, menganut teologi Tritunggal, ya, doktrin Allah Tritunggal, maka di situ, saudara-saudara, potong mengenal Allah dalam substansinya, hakikatnya, esensinya satu, tetapi dia memiliki tiga pribadi yang berbeda. Ya, bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ya, dan karena itu kau harus belajar tempatkan posisi yang benar. Kalau Bapa ya Bapa, ketika kau ngomong konteks dalam pribadi, Bapa ya Bapa, Roh ya Roh, Yesus ya Yesus. Tidak bisa bilang Tuhan Bapa atau bisa bilang Bapa Roh, karena Bapa dan Roh itu tentu berbeda. Dalam peran fungsi mereka berbeda, walaupun dalam hakikatnya, dalam esensinya dong satu. Dong tetap Esa. Ya, ini kita belajar tentang doktrin Allah Tritunggal dalam pribadi Yesus Kristus, saudara-saudara. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nanti Papa Mama berhadapan dengan teman-teman dari Saksi Yehova. Dong firman Yohanes 1 ayat 1 ini sedikit berbeda. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan di ujung itu dong putar sedikit. Firman itu adalah suatu Allah. Dong bilang dong monoteis. Monoteis yang ada karena kan sudah ada suatu Allah, berarti ada dua Allah dong. Nah, ya jadi jangan sampai terkecoh. Nah, belum lagi Oneness Pentecostalism. Aliran sekarang terlalu banyak, Papa Mama. Ajaran doktrin terlalu banyak. Kalau sudah berpusat di Alkitab, potong akan tersesat. Itu aliran dong, itu ya dia. Dong taruh harga biru, Bapa dan Roh itu sama begitu. Padahal beda
dalam pribadi. Esensinya satu, saudara. Nah, dikatakan bahwa pada mulanya ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi mereka adalah satu kesatuan. Dalam hakikatnya sama, saudara. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kalau kita baca Kejadian pasal 1 itu lebih jelas. Ya. Berfirmanlah Allah, Sang Logos itu yang Tuhan gunakan di kata-kata itu untuk menciptakan segala sesuatu. Oleh Dia segala sesuatu diciptakan, ya, oleh Sang Kreator ilahi itu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tiada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang. Ini masuk di pribadi Yesus Kristus. Dia lebih menjelaskan secara detail siapa Yesus itu, saudara. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Tadi nas pembimbing kita bilang begitu, ya saudara. Yohanes 8 ayat 12, ada juga Yohanes 14 ayat 6. Ya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Ya. Ini bukti kasih Allah, saudara-saudara. Dia yang adalah terang sejati itu datang ke dalam dunia untuk menghilangkan, mengusir kegelapan, supaya manusia tidak tinggal lagi di dalam dosa-dosa. Nah, ini yang pertama kita pelajari, saudara-saudara. Lalu yang kedua kita pelajari dari firman Tuhan ini, ya. Kita pelajari tentang Yesus adalah terang yang sejati itu. Ayat 5, ayat 6, dan ayat yang ke-9, ya. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yesus tidak bisa dikuasai oleh dosa. Atau lihat ketika Yesus dicobai di padang gurun, iblis tidak bisa menguasainya, karena memang Dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah terang yang sejati itu. Maka kegelapan tidak bisa menguasai Dia. Lalu dikatakan juga bahwa datang seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ya. Jadi Yohanes bukan terang itu. Memang banyak orang bilang engkau Mesias itu. Yohanes tidak. Dia sendiri mengakui bahwa dia bukan. Ya, dia tidak berusaha untuk merampas kemuliaan Tuhan. Ya, beda dengan kotong sekarang. Ya. Banyak hamba-hamba Tuhan terjebak di situ. Omong kelihatan merendah, tapi beta yang berdoa kau disembuh Bapa. Kelihatan merendah. Yohanes sonde, biarlah aku bernikmat semakin kecil, supaya dia bertambah-tambah besar. Yohanes tidak berusaha mencuri kemuliaan itu, walaupun orang-orang sudah menobatkan dia, berusaha untuk meyakinkan dan menobatkan dia. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia. Ini konteks Natal, saudara-saudara. Ya, dia datang ke dalam dunia membawa terang yang sejati, membawa suatu harapan baru untuk manusia-manusia yang hampir binasa karena dosa, yang tidak bisa terlepas dari kungkungan kegelapan dosa. Dia membawa satu perubahan, pembaharuan. Terang itu mengusir kegelapan, dan tiba-tiba terang seperti ini. Ya. Bayangkan kalau kita jalan dalam kegelapan, saudara semua, pasti kita bisa tersesat. Bisa jadi kita baku tabrak di tengah jalan, karena gelap semua. Tapi kalau ada terang, tidak, semua tersingkap, semua terbuka, tidak ada yang tertutup. Tetapi seperti ayat yang ke-11, ayat 10 ayat yang ke-11, di sana dikatakan bahwa Dia datang ke dalam dunia, tapi sayang manusia tidak mengenal Dia, saudara. Manusia tidak menerima Dia. Umat kepunyaannya tidak menerima Dia. Ya. Tidak mengenal, itu berbahaya, saudara-saudara. Ya, padahal nubuatan tentang Dia itu sudah 700 tahun lebih, saudara. Ya. Tapi manusia tidak mengenal Dia, karena manusia menginginkan sesuatu sosok yang lebih dahsyat, seperti Daud kah, Yosua kah, Simpson kah. Ya.
Dia datang ke dalam dunia, tapi dunia tidak mengenal dia. Ya. Ada bahasa-bahasa gaul dia bilang, tak kenal maka tak sayang. Yakin itu. Sekarang banyak orang bahkan kenal mau marah terus toh. Serba sayang. Betul kok tidak? Jangan sampai ada duduk di antara papa mama ini ada ikon Natal menikmati damai Kristus, damai yang Tuhan bawa, tapi muka dengan satu bahasa. Serba damai satu dengan yang lain. Hati-hati percuma. Yang ada tuh potong bisa dapat utuh. Ya. Banyak orang bilang tak kenal maka tak sayang, tapi banyak orang yang tak kenal tidak sayang. Buktinya banyak KDRT, suami pupu istri. Itu bak kenal kok tidak? Bak kenal. Sangat tidur sama-sama, ya, makan sama-sama, tapi tak salah popak. Ya. Basudara dan basudara. Baku kenal. Bisa jadi sesama presbiter itu baku kenal. Tapi sama saya pemarah. Aduh, betul lucu begitu ya, saudara-saudara. Ada satu kisah seorang pendeta. Ketika dia habis dia berjengkel dengan seseorang di teman presbiter. Dia sampai di teman presbiter, di tengah-tengah sampai di teman presbiter dilanggar. Tapi omong terus tentang damai. Pikul jabatan terus sebagai pendeta, tapi sudah bisa berdamai. Semua berdamai. Itu kejahatan, saudara. Munafik. Itu potong saja boleh pegang. Potong saja boleh terima dalam potong hidup. Karena itu kekuasaan dosa yang ingin untuk supaya dia terus menguasai saya dan saudara. Ya. Tidak menerima ini bisa berarti saudara-saudara tolak. Tamu mau datang masuk kita ke rumah, lalu kita tidak terima dia, jangan marah. Potong sudah terima tamu. Itu kan tolak. Saudara mau datang minta maaf dengan kotong, tapi jangan marah, besok terima lupa maaf. Itu kan tolak padamai. Orang mau sorong tangan di kotong, tapi kotong semua terima. Itu kan tolak. Dan itu berbahaya, saudara-saudara. Itu berarti kita masih dikuasai oleh kegelapan. Omong kegelapan masih lembut, Kotong masih dikuasai oleh iblis. Walaupun kotong status Kristen, walaupun kotong status sebagai hamba Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mengenal Tuhan, atau kita tidak mengenal saudara kita tidak menerima dia, itu sama dengan kita tolak dia, maka percaya di dalam diri kita yang bercokol itu bukan Roh Kudus. Itu setan yang bercokol. Ya, karena Yesus bilang, barang siapa yang menerima salah seorang yang paling hina ini, Tuhan Yesus bilang, dia telah menerima aku. Ya, itu dihukum, saudara. So bisa bola balik. Ya, kita sudah berusaha untuk khotbah yang kalau bisa kasih lembut, masuk bisa. Ya, kan dia begitu. Kan demo waktu fatal kita bilang dong tidak mengenal dia, dorang tidak menerima dia, dan ini kan tolak. Menolak damai Kristus, menolak terang Allah, saudara-saudara, sama dengan mau tetap tinggal dalam kegelapan. Sama dengan bilang biar beta dan iblis terus. Beta berkawan dengan iblis. Iblis bapa sah. Seperti Tuhan Yesus bilang begitu. Ini penting, saudara-saudara. Ya. Karena apa? Karena dia menyangkal dirinya, dia meninggalkan kemuliaannya untuk datang ke dalam dunia, saudara-saudara. Lalu kalau kita tidak mengenal dia, kalau kita menolak dia, sama dengan kita mau tetap tinggal dalam kegelapan, dan harga untuk tinggal dalam kegelapan dosa itu mahal. Nah, saudara-saudara, ayat 12 ini satu hal yang luar biasa bagi saya dan saudara. Tetapi semua orang yang menerima dia diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yang terima dia, yang tolak dia, yang kenal dia, diberi kuasa, diberi hak. Ya bukan kuasa, ini kemampuan, tapi diberi hak dalam pengertian hak. Mendapat perkenanan dari Allah, menjadi anak-anak Allah. Kita yang season pantas karena dosa, sebenarnya tidak layak karena kita manusia-manusia yang penuh dengan aib, tapi dipantaskan.
kita diangkat jadi anak-anak Allah, diberi kuasa. Itu kan luar biasa, saudara-saudara. Akhirnya kita tidak sungkan-sungkan lagi datang berjumpa dengan Allah. Tetap kita anak-anak Bapa di surga. Nah, anak-anaknya punya hak sendiri. Masing-masing kita bisa berjumpa dengan Allah Bapa di surga, saudara-saudara. Ya. Semua orang yang menerima dia diberi kuasa supaya, bukan hanya beri kuasa menjadi anak-anak Allah, tapi penekanan di situ supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bermasalah di sini. Percaya bukan tiap hari Minggu, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan seterusnya. Bukan percaya di mulut saja, tetapi percaya dalam keseluruhan hidup kita. Kata perbuatan harus sama. Itu tidak boleh kita bantah. Karena ini firman Allah, ya. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Siapakah mereka, saudara? Ayat 13 menjelaskan ini bahwa orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya, siapa mereka? Orang-orang yang telah mengalami pembaharuan karena terang itu. Ya, dia memperbaharui saya dan saudara. Dia menerangi kegelapan dalam diri saya dan saudara. Dia tinggal di dalam hidup kita, menjadi Tuhan dan Raja. Saudara coba cari yang paling gelap, lalu saudara bawa satu lampu ini ditaruh di sana, maka di sana tidak ada gelap, terang semua. Betul kok? Nah, makanya kalau Tuhan tinggal dalam hidup kita, kita sudah terima dia, kita merayakan Natal, kita menerima Natal itu lahir di hati kita, tinggal di dalam hati kita, maka tidak ada lagi kegelapan. Ya. Maka kita tidak mungkin tidak kenal Tuhan. Kita lihat, walaupun kita musuh, kita pun saudara. Kita lari cepat-cepat dan sambut seperti seorang ayah sambut tipu anak, peluk dia. Tidak ada penolakan, tetapi kita menerima dia. Ya. Itu adalah orang-orang yang sudah mengalami transformasi, saudara-saudara. Ya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah, tapi dari roh. Atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Harus begitu, apalagi masuk tahun baru masih dengan sifat lama. Yang sampai yang kasih potong lolos ini menyasar itu ditarik di Kastaga sendiri di 2024 supaya. Ya. Kita harus berubah, saudara-saudara. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes bilang bahwa inilah dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dia adalah sang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia adalah sang Logos, firman Allah yang menyatu di dalam pribadi Allah Bapa. Ya. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, pengampunan demi pengampunan. Ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia ini pemberian yang cuma-cuma, yang perdeo. Pemberian kasih, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ini sesuatu yang luar biasa ya Bapak, Mama, Saudara semua. Jadi jangan pernah menolak terang. Jangan pernah tidak mengenal terang itu, saudara-saudara. Ya. Jangan sampai bilang kotong bakal ketemu dan orang, lalu kotong suka sendiri, baru kotong sengaja buang muka, baru ketika di korek kotong bilang, tadi besok udah beli aja marah Padahal jelas-jelas kotong udah beli. Jelas-jelas kotong kenal dia, tapi pura-pura tidak kenal. Itu sama dengan kita tolak dia. Ya. Nah karena itu saudara-saudara, orang-orang yang sudah menerima dia dan diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah harus punya gaya hidup yang berbeda, Papa Mama dong. Harus punya gaya hidup yang berbeda.
Soalnya boleh sama dengan dunia ini. Orang-orang yang sudah mengenal Allah dan sudah menerima Allah tinggal di dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis di gaya hidup berubah. Gaya hidup yang penuh kegelapan itu disingkirkan dan diganti dengan gaya hidup manusia-manusia baru yang hidup dalam terang. Lalu juga saudara-saudara, dia juga berkesempatan seperti Yohanes, saudara-saudara, menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan, ayat 6 ya. Orang yang diutus, ayat 7 ya. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Jadi kita harus jadi saksi. Saksi itu dia mengalami lebih dahulu. Saksi itu bukan hanya mengalami, dia membuktikan bahwa dia sudah alami. Jadi dia sudah mengalami terang itu dan dia membuktikan bahwa dia hidup betul sudah di terang, bukan di gelap, bukan setengah gelap setengah terang, tapi benar-benar sudah kaki dua-dua di terang itu. Itu saksi yang benar, ya. Maka di dalam Injil Matius itu saudara-saudara, Matius 5 ayat 14 itu dia katakan bahwa kamu adalah terang dunia. Ya. Kota yang terletak di atas bukit itu tidak mungkin akan tertutup, saudara-saudara. Orang tidak mungkin taruh pelita di bawah gantang, taruh di tempat yang terang supaya semua lihat. Ya. Kalau orang yang sudah mengalami transformasi, sudah mengalami perubahan, saudara-saudara, maka dia pasti berani bersaksi. Ketemu orang, Tuhan baik. Lihat orang muka susah, dia muka susah, Tuhan terlalu baik, kawan. Biar itu ombak kumis tabal, jadi tetapi bersaksi. Orang yang sudah mengalami transformasi, saudara-saudara, dia berani berbeda dengan dunia. Walaupun dunia, satu dunia, ini penuh gelap, dia berani berbeda, walaupun dia sendiri. Saudara-saudara, potong kekristenan, khususnya apalagi di Kupang, merayakan Natal, ini kan tradisi, saudara. Ya. Tradisi yang banyak orang tidak memaknainya secara serius, bahwa ini karena kasih Allah, ya. Orang yang merayakan itu biasanya habis konterang, apalagi Natal Rayo, Natal keluarga begini dong. Habis itu dosa paling banyak sudah. Karena member sugeser itu judi, mabok dong sudah ada semua. Mabok itu apa lain? Ya, dong bilang minum bir sah. Soalnya bisa lain. Bir apa? Soalnya bisa lain, anak Tuhan semua beda. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budi. Harus beda, saudara. Soalnya boleh jatuh sama. Kalau sama maka tidak ada beda. Amin kok? Tidak boleh sama. Beda dengan dunia. Walaupun orang lihat kotong kayak aneh. Betul. Kok dia kayak aneh? Karena dia berubah. Ya. Dia tidak lagi seperti hidup orang-orang di dunia. Meskipun ada resiko, tapi dia siap untuk ada di dalam perbedaan itu, saudara-saudara. Biasanya orang-orang yang sudah hidup baru, lahir baru, mengalami transformasi oleh karya Roh Kudus, itu nanti kalau orang yang jengkel, orang ngomong begini, sudah lu naik episode bulan-bulan, sudah. Sama salah. Freden, itu setan pembahasa semua. Jangan terintimidasi dengan itu, saudara. Ya. Harus berubah, saudara-saudara, supaya hidup kita menjadi saksi yang hidup, bukan saksi yang mati. Ya. Jadi harus berubah, ya saudara-saudara. Kalau kemarin kita tukang emosi, Natal kesekian, hitung potong ini Natal keberapa papa mama, hitung sudah. Kalau Natal sudah berubah ini, kalau kemarin potong pemarah, sekarang jadi orang-orang yang murah hati, saudara. Ya. Berubah. Kalau kemarin kau pakai mulut hanya untuk gosip orang, berubah. Kalau ada yang perlu kita tanggalkan di 2024, kemarin tanggalkan, lepas sudah Tuhan. Walaupun tersiksa, walaupun sakit, walaupun menderita, karena tinggalkan dosa itu menderita. Menderita secara jasmani, tetapi jiwa kita bersorak karena kita sudah diterima dalam kemuliaan Tuhan. Harus ada perubahan, jangan sampai hidup Natal ke tahun tidak ada perubahan apa-apa, saudara-saudara. Ya. Kalau dulu suka sina ganti sudah.
Kalau dulu sombong mati punya, berubah sudah jadi orang-orang yang rendah hati. Sombong kalau lihat apa? Kotong ini pantas tapi dipantaskan. Berubah sudah saudara-saudara, supaya kita dapat menjadi saksi. Orang lihat kita, orang bilang begini, oh Tuhan Bu Ana sudah datang. Memang ada kalanya kita yang hidup baru dengan hidup lama nih sama-sama orang benci. Ya. Karena ketika terang itu datang, dia menerangi kegelapan, dia membongkar kegelapan, dia menelanjangi kejahatan, dia akan dibenci. Maka orang suka khotbah yang keras, khotbah yang langsung sindir dia. Ya. Berubah. Ya. Kenapa sudah berubah? Ya. Kalau orang yang hidup dalam kegelapan, kau baru sampai di tempat, orang semua mulai berkusuk-kusuk. Tukang gosip sudah datang. Dengar sudah. Tahu dia ngomong apa lain hari. Terlain dia, terlain dia. Jadi kita dibenci ini dua versi. Versi kita berdiri di kebenaran, hidup dalam kebenaran, dengan kita dibenci karena hidup dalam kegelapan, pasti beda. Dia kualitasnya juga beda, saudara. Beda nah. Ya. Dia harus berubah. Ya. Kalau kemarin-kemarin potong tukang dansa kisomba bertobat. Dansa toke itu yang paling keting tembok itu. Sonto malu, manusia sonto malu. Bertobat. Ya. Anak nona dong tentang cemaring itu orang bilang terkait, tahu saya ikut. Orang bilang sudah apa-apa ini hanya pokok. Jangan mau, itu putar balik iblis semua. Nanti ada orang bilang sok suci sudah. Tapi memang betul orang yang cuma mengalami pembaharuan hidup, hidup pasti beda. Tidak jatuh sama dari dunia. Ya, walaupun orang bilang tipis-tipis itu sampai boleh. STT itu selingkuh tipis-tipis itu boleh. Ya, selingkuh ya selingkuh, saudara tipis-tipis. Ya, buang semua. Ya. Nah ini saudara, kita sudah ada di 2025, saudara-saudara. Ya, kita mau bilang begini, jangan terlalu anggap diri hebat. Kau ada di 2025 ini perkenanan Tuhan. Amin kok. Tuhan yang bawa kotong lewat 2024. Hanya manusia bebal yang bisa terbeban. Beta layak kosong di Tuhan. Manusia yang tidak tahu malu, yang dia rasa dia pantas lewat itu. Dan bisa berdoa sungguh-sungguh. Tapi kalau orang yang tahu diri, kelayakan itu datang dari Tuhan. Keselamatan itu datang dari Tuhan. Kesehatan itu datang dari Tuhan. Sekarang saya bisa memasuki 1 detik, 1 menit 2025. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Betul kan 2025, hari ketiga Papa Mama. Ya. Baru hari ketiga. Baru 3 hari misteri ini tersingkap. Masih 362 hari tertutup rahasia bagi saya dan saudara. Tapi apabila kalau Tuhan bawa potong sampai di sini, ini kesempatan luar biasa. Apa yang perlu diperbaiki? Ya, perbaiki sudah. Jangan sama terus Papa Mama. Ya. Jangan sama terus. Berubah sudah. Kalau kita sudah sampai di tahun 2025, saudara-saudara, harus ada perubahan. Mungkin kita punya rencana-rencana yang indah-indah, tapi mulai dari hal kecil berubah sudah. Yang jahat kita lepaskan, yang baik kita pertahankan, saudara. Ya, penting itu. Yang kemarin tidak setia, sekarang tambah setia. Ya. Yang tadi saya singgung, kalau orang-orang yang sudah lahir baru, dosa egois itu sudah tinggal. Dosa kepentingan yang mementingkan diri itu kasih tinggal. Ganti supaya yang ada tinggal hanyalah kehendak Kristus di dalam hidup saya dan saudara. Ya. Jangan khawatir, meskipun masih penuh dengan misteri, saudara-saudara. Ya. Tetapi mari kita melangkah dengan iman, dengan bersandar kepada Tuhan Yesus, maka selalu ada kepastian masa depan. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada harapan untuk masa depan saya dan saudara. Tentang pemulihan kita, tentang transformasi hidup kita, selalu ada pengharapan. Pengharapan untuk pekerjaan kita, studi kita, itu selalu ada pengharapan. Ya, Yeremia 29 ayat 11 bilang begitu. Ya. Rancangannya rancangan dan sejahtera, bukan kecelakaan. Karena itu patut kita mengandalkan Tuhan seterusnya, saudara-saudara. Mari kita merayakan Natal ini, saudara-saudara, dengan terus menghidupi firman Tuhan. Saya mau bilang begini, dia akan terbukti sebentar, hari esok, dan seterusnya. Yang datang itu Raja Damai.
Berarti kalau dia raja, dia menguasai semua tentang damai. Di dalam genggamannya ada damai. Kalau kita biarkan tinggal dalam hidup kita, maka di dalam kita ada damai. Amin kok. Belajar mengasihi sudah. Ya, walaupun berat. Belajar mengampuni. Ya, belajar memaafkan. Ya, belajar untuk bertobat dari ketidaksetiaan. Ya, berjuang untuk makin setia, makin mengasihi Tuhan. Ya, karena tadi di awal saya bilang bahwa Natal itu adalah bukti Allah mau berdamai dengan manusia. Teruslah hidup dalam terang Kristus yang telah memulihkan hakikat dan martabat saya dan saudara sebagai gambar Allah yang sejati. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman-Nya. Amin.